Kita lanjutkan mengenai ini yang saya sebut dengan killer pricing ya. Dulu namanya ini. Terus kita rebranding. Namanya jadi killer pricing. Nah, killer pricing. Kenapa saya namakan killer pricing? Karena materi ini sebetulnya untuk menentukan berapa harga jual kita. Walaupun bisa kita manfaatkan untuk mengoptimisasi faktor-faktor yang lain. Kalau Anda lihat di sini, ini ada sebuah tabel sederhana yang mana ini adalah perhitungan apa ya? Saya sebutnya struktur biaya dari sebuah online shop. Struktur biaya dari sebuah online shop. Bentar nih, saya view-nya saya gedein dulu deh. Biar enak di Anda. Ya, atau kurang ya, sebentar. Oke, ini udah jelas banget. Ini adalah struktur biaya dari sebuah online shop. Anda lihat di sini, ini ada asumsi-asumsi. Ya, asumsi yang pertama di sini adalah jumlah produk. Ini tidak bisa Anda ganti. Jadi kalau misalkan Mas, saya mau membuat harga bundling Mas menggunakan ini, ya asumsikan bundlingannya itu adalah satu produk. Asumsikan. Ini nggak bisa terdiri dari dua produk. Kenapa? Karena itu more complicated lah secara Excel-nya. Dia nggak bisa kita gunakan fungsi yang sekarang mau kita gunakan. Jadi asumsi jumlah produk ini adalah satu. Kemudian jumlah admin ini bentuknya fungsi. Kalau Anda lihat di sini bentuknya fungsi, yang mana fungsi ini Anda nggak usah utak-atik. Dia menyesuaikan menghitung terhadap kapasitas berapa jumlah leads yang bisa diproses oleh seorang CS, gitu ya. Kemudian di sini ada kapasitas optimum, tadi sudah saya jelaskan. Lalu berikutnya ada produktivitas. Ini CR, jadi biasanya disebutnya CR atau sales conversion rate berapa persen. Lalu berikutnya adalah jumlah lead per hari, ini juga fungsi nih kalau nggak salah. Oh enggak ya. Sebentar, ini kok angkanya aneh ya. Oh ya, benar. Ini jumlah lead yang Anda inginkan berapa per hari. Misalnya 100 atau 200, dia otomatis akan menghitung. Misalkan di sini 100 ya, lead per hari. Nah, sorry. Ini apa namanya? Jumlah lead ya. Anda bisa tulis berapa Anda jumlah lead yang Anda inginkan per hari. Sebentar, ini telepon saya matikan dulu. Berikutnya adalah jumlah hari penjualan. Ini juga bisa Anda setting, biasanya 30 hari aja, atau 26 hari atau 25 hari Anda bisa atur. Kuantitas penjualan Anda nggak perlu edit karena ini juga fungsi. Ini merupakan sebuah formula di sini, rumus. Lalu ini perhitungannya. Komponen-komponennya apa saja di sini? Yaitu di sini pertama harga jual. Harga jual kita berapa? Nanti yang akan kita optimize ini harga jual. Berikutnya ini value per unit, harganya berapa. Kemudian yang ini value per month. Jadi ini juga rumus, ini akan dikalikan dengan jumlah hari penjualannya. Lalu harga kulakan itu adalah HPP-nya Anda berapa? Harga pokok pembelian Anda berapa? Harga pokok pembelian. Harga pokok pembelian itu ya Anda belinya berapa modalnya. Kan biasanya ini kita gunakan kalau kita dagang ya. Ini dagang, jadi harga pokok penjualan. Harga pokok pembelian. Kalau seandainya Anda produksi ya berarti harga pokok produksi berapa. Anggaplah Anda masih kulakan ya. Anda beli dari orang kemudian Anda jual. Lalu di sini ada cost per lead. Ini cost per lead ini juga sifatnya adalah Anda bisa isi berapa. Mas, saya bingung Mas ngisi cost per leadnya ini berapa. Ya ini Anda tebak aja dulu. 10.000, 30.000. Bahkan nanti dengan rumus yang kita akan gunakan nanti, kita akan bisa membreakdown ini, menghitung berapa yang kita inginkan nih cost per leadnya. Lalu berikutnya nih variable cost lainnya, kalau misalkan ada di mana itu masuknya ke bentuknya variable ya, variable cost. Jadi dia ini sebenarnya cost of sales ya. Variable cost ini Anda masukkan, misalkan di sini ada packaging, misalkan ada, pokoknya untuk satu unit barang itu Anda masukkan di sini. Untuk terjadinya unit barang tersebut itu terkirim kepada customer. Packaging, biaya, ada misalkan Anda punya admin komplain di situ, kemudian ada misalnya lakban dan lain-lain ya, Anda masukkan variable cost-nya di situ. Kalau Anda nggak ada ya nggak ada aja. Gaji sales ini saya masukkan di sini juga variable. Di sini masuknya cost of sales juga. Karena gaji sales itu mengikat terhadap
penjualannya. Tapi di sini bentuknya di sini Anda kalikan aja. Tinggal Anda kalikan misalnya 1,5 juta atau 2 juta atau apa gaji pokok ya, gaji pokok. Kemudian komisi sales per penjualan, ini juga per penjualannya Anda masukkan berapa. Jadi ini saya bebankan gaji sales CS ini dan komisi sales ini dalam struktur biaya cost of sales, gitulah kira-kira kasarannya. Sehingga nanti keluarlah di sini dihitung sebagai laba kotor kita berapa. Dihitung berdasarkan jualannya ini tadi, dikurang-kurangi dengan harga kulakan, cost per lead, variable cost lain, gaji sales, CS, komisi per penjualannya berapa. Oke, berikutnya adalah di sini kita masuk ke biaya operasional. Ini sebutnya fixed cost. Fixed cost Anda tinggal masukkan. Ini saya part begini, kenapa? Ini biasanya kita lupa, owner itu lupa kalau dia harus gajian. Makanya saya tulis di sini gaji owner. Saya pun gajian dan tim saya juga gajian. Bentuknya gaji, kita digaji dalam bisnis kita sendiri. Gaji owner. Kalau Anda sendirian ya Anda masukkan aja berapa Anda gaji yang Anda inginkan. Misalnya di sini Anda masukkan 8 juta gitu ya. Misal listrik, air, telepon, wifi ini Anda harus hitung. Sewa tempat juga Anda harus hitung, masukkan di sini. Biaya lain-lain kalau ada lain-lain masukkan lain-lain di sini. Lain-lain 1 juta aja Mas, misalkan 1 juta. Oke. Biaya lain-lain 2, 1 juta lagi misalnya apalah Anda masukkan di sini. Biaya yang sifatnya fixed cost, Anda bayar OB, Anda bayar satpam, Anda masukkan sini semua. Sehingga total biaya operasionalnya adalah 14 juta. Nah, laba bersih ini dihitungnya dari berapa total laba kotor Anda di sini. Laba kotor Anda kurangi dengan biaya operasionalnya. Sehingga keluarlah laba bersih di sini, dan kalau kita breakdown berdasarkan laba bersih per produk jatuhnya ini. Nah, sekarang PR kita nih. Kita tahu nih harga kulakan. Anggaplah Anda beli baju gamis 100.000. PR kita ya, 100.000. Mas, saya hitung-hitung. CPL saya itu kurang lebih mungkin sekitar 10.000 Mas per satu leads-nya. Misalkan di sini ada ganti. 10.000. Misal. Kemudian gaji CS itu saya kasih 1,5 juta, komisi salesnya saya naikin Mas, saya naikin ke 30.000 per satu penjualan. Saya lagi royal nih, saya kasih 30.000. Berikutnya, saya pengen digaji saya sendiri nih, saya pengen digaji 8 juta Mas setiap bulan karena saya masih single. Biaya listrik, air, lain-lain ini saya hitung-hitung, wifi dan lain-lain 1,5 juta. Sewa tempatnya saya 2,5 juta per bulan. Ini saya masukkan per bulan. Biaya lain-lainnya 1 juta udah. Pokoknya operasional saya setiap bulan itu saya menggaji diri saya sendiri nih. Termasuk listrik, air dan lain-lain, operasional saya itu 14 juta. Nah, berapa Mas saya harus jualan? Harga jual ini mau saya kasih berapa supaya saya masih bisa survive nih di sini. Saya masih bisa survive. Dengan mengingat bahwa saya tuh jumlah lead per harinya itu pengennya adalah misal sehari itu saya pengennya ada 200 jumlah lead. Kemudian di sini juga saya masukkan CR-nya itu rata-rata Mas yang saya tebak itu dari berhasil beberapa hari saya ngetes itu CR-nya itu sekitar cuma 30%. Cuma 30%. Jumlah hari penjualannya jalan terus Mas, 30 hari. Kenapa ya? Saya nggak ada libur lah pokoknya. Oke. Kalau kasarannya begini, hitung-hitungannya begini, maka kalau Anda lihat di sini, ya Anda lihat laba bersih Anda di sini tuh minus 5 juta, negatif nih, negatif. Gimana caranya? Nah, kita gunakan satu fungsi di sini yang namanya adalah Anda masuk ke bagian data, lalu masukkan ke what if analysis di sini. Anda cari yang namanya goal seek. Nah, saya pengen menargetkan ya sel yang ini set sell, Anda lihat set sell, Anda klik set sellnya. Saya pengen menargetkan ini, saya pengen punya keuntungannya itu adalah misalkan saya pengen bisnis saya itu punya untung 50 juta. 50 juta rupiah dengan mengubah apa yang diubah harga jual. Nah, ini saya perlu set harga jual saya ini harusnya berapa Mas? Supaya ini kejadian ini tuh tercapai dengan keuntungan 50 juta. Kita lihat. Nah, ini magic happen ya, ini kita lihat. Oke. Maka, di sini dihitung harga jual Anda itu harus 200.556 paling tidak untuk mengakomodir semua kejadian ini. Sehingga laba bersih Anda tercapai dia
tercapailah di 50 juta atau bisa dibilang laba bersih Anda per produk hanya 27.000. 50 juta ini sudah mempertimbangkan gaji Anda 8 juta. Gitu. Misalkan ini HPP-nya Anda turunkan. HPP-nya saya berhasil turunkan, Mas. 80.000. Nah, 80.000. Tapi saya pengen, karena HPP saya turunkan, laba bersih itu pengen tetap saya keep supaya saya masih tetap bisa bersaing, saya bisa nurunin harga. Harga berapa yang saya harus pasang? Saya pasang di Goalseek di sini. Nah, sell-nya saya tetap pilih ya, set sell itu sell yang mau Anda optimize ya terhadap value-nya berapa? 50 juta misalkan. Nah, dengan mengubah buy changing sell, harganya yang Anda edit. Oke, jebret. Nah, keluarlah 180.000. Jadi Anda jual di 180.000, Anda masih untung 50 juta. Gaji ownernya masih bisa tetap ya 8 juta dengan harga CPL Anda adalah 10.000. Mas, ini kayaknya janggal nih, Mas. Saya pengennya gini aja, Mas. Pokoknya saya pengen jual 200.000. 200.000 nih. Saya pengen jual 200.000. Sorry, tadi rumus apa bukan ya? Oh, bukan ya. Oke. Ini saya jual 200.000. Kemudian harga kulakan saya itu 80.000. Berapa nih, Mas? Saya punya CPL. Berapa nih saya punya CPL? Ya, saya punya CPL berapa supaya keuntungan saya itu ada di 50 juta misalkan. Nah, berarti Anda pengen mengedit CPL dan laba bersihnya. Laba bersihnya ini Anda masuk what if analysis lagi, Anda pilih Goalseek. Anda set sell nih, set sell yang mau Anda edit nih berapa? 50 juta. 50 juta dengan mengubah CPL. Nah, CPL Anda berapa nih setinggi-tingginya CPL Anda yang bisa Anda ambil? Ternyata Anda masih bisa di 24.000. Sorry. Ini kok 50.000 sih? Sorry. Aneh, makanya aneh. Goalseek ya. Ini to value-nya. Ini set sell-nya saya set dulu ini. To value-nya adalah 50 juta. Nah, dengan changing sell-nya adalah cost per lead-nya. Berapa? Oke deh. Jadi Anda bisa cost per lead 15.000. Anda masih bisa, tadi kan 10.000 nih Anda perkirakan. Anda pokoknya ngomong ke advertiser, tolong jangan lebih dari 15.833 cost per lead-nya. Kalau bisa di bawah itu. 10.000 kayak, 11.000 kayak, tapi jangan lebih dari 15.000. Ini sudah mempertimbangkan CR Anda loh. CR-nya tim Anda tuh 30%. Misalkan CR-nya CS Anda tuh naik ke 50%, pinter nih misalkan. Ahli-ahli semua nih. Ahli-ahli semua. Berapa CPL Anda masih sanggup kalau Anda tetap keuntungannya adalah 50 juta, tadi Anda pengen keep keuntungan Anda di 50 juta. Anda Goalseek lagi. Set sell-nya tetap di sini, kemudian to value-nya berapa? 50 juta. Lalu buy changing sell. Changing sell-nya ini tadi cost per lead. Jebret, cost per lead Anda pilih berapa nih? Jebret. Oke. Anda masih bisa ternyata kalau CR Anda itu 50%, Anda masih bisa naik sampai CPL Anda 33.000. Inilah rahasianya kenapa ada orang yang CPL-nya bisa sampai 33.000 masih bisa survive. Sementara Anda nggak bisa. Kenapa? Karena dia punya produktivitasnya naik 50% mereka. Gitu kira-kira. Oke ya, ini kira-kira video mengenai killer pricing. Kalau Anda ingin dapatkan ini, Anda tinggal ikuti instruksinya di deskripsi di YouTube aja deh. Biar gampang, saya juga bisa. Saya masih mikir-mikir apa mau saya taruh di Google Drive atau nanti Anda tinggal download atau gimana yang gampang kira-kira buat saya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.